Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gua Martin Sinaga di channel kesayangan kalian SDoger atau Advanced Dropshipping by Gadget Rumahan. Gimana nih, di penghujung tahun 2021 ini, kalian apa punya resolusi di tahun 2022 atau mau sharing kesulitan-kesulitan yang sudah dialami selama berjualan di tahun 2021? Boleh tulis di kolom komentar ya, ntar kita diskusi bareng-bareng lah. Atau kalau yang udah join di kelas gua, udah join di Tribelio, kalian boleh cerita di sana, cerita-cerita menarik, entah itu keluh kesah atau penjualan pertama, atau tiba-tiba kalian dapat orderan 1000 per hari. Amin. Itu kalian boleh share di Tribelio, kita ramein, kita diskusi bareng-bareng. Dan kalau memang ada masalah, coba cerita ke gua, nanti gua dan tim bisa membantu. Oke, kali ini gua bakal sedikit bercerita ya, nggak mau bahas teknis yang terlalu dalam karena ya udah akhir tahun, enaknya kita nyantai-nyantai dulu ya menyambut tahun yang baru gitu. Oke, kali ini gue mau ngebahas tentang side hustle atau kerja sampingan bagi teman-teman yang mungkin sekarang kesibukannya ngantor ya, punya pekerjaan tetap tapi butuh pemasukan tambahan, apalagi udah mau tahun baru ya kan, siapa tahu mau beli baju-baju baru yang lagi diskon di mall gitu kan, atau window shopping di marketplace kesayangan kalian gitu. Nah, pastinya butuh tambahan uang jajan. Gimana nih buat teman-teman dropshipper yang udah mulai jualan dari tengah tahun 2021, mungkin apakah mulai ada pencerahan di akhir tahun ini? Ya mudah-mudahan sudah ada ya. Nah, jadi gua hari ini akan membahas tentang dropship ya. Buat teman-teman yang belum terlalu mengerti apa itu dropship, ya mungkin ini video yang tepat buat kalian. Cuman kalau udah kalian sudah pro ya boleh skip ke video selanjutnya gitu. Jadi gua mau cerita kalau side hustle pertama gue itu adalah sebagai seorang dropshipper. Kenapa? Karena yang pertama, dropship itu modalnya minim. Bukan gak ada modal ya, modalnya minim. Semua bisnis menurut gue perlu modal, tapi si dropship ini adalah modal yang paling minim. Nanti gue jelasin kenapa. Nah, dropship adalah sebuah kegiatan jual beli di mana kita sebagai dropshipper merupakan perantara antara buyer dan supplier gitu ya. Jadi ketika ada pembeli dimanapun itu, entah di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Facebook Marketplace, dimanapun itu ada pembeli datang ke kita karena melihat produk yang kita jual. Kemudian mereka suka dan mereka membeli gitu. Nah, terus kita sebagai dropshipper itu sebenarnya nggak punya barangnya exactly di waktu dan tempat di mana orang itu membeli. Kita nggak pegang barangnya, gampangnya gitulah. Barangnya tuh ada di supplier. Jadi ketika ada orderan masuk dari customer, kita meneruskan orderan ini ke supplier dan nantinya supplier yang mengirimkan barangnya langsung ke pembeli atas nama toko kita. Itu yang disebut dengan dropship. Apa bedanya dropship dengan reseller? Yang pertama, kalau reseller kalian pasti harus beli dulu barangnya, atau gampangnya nyetok dulu gitu, entah di rumah kalian atau di kalian punya gudang sendiri, itu kalian harus nyetok dulu barangnya. Dan ya kalau memang barangnya cukup mahal, ya modalnya akan semakin besar gitu kan. Apalagi brand-brand sekarang itu ketika kita mau jadi reseller, itu ada minimum pembeliannya. Nggak bisa kita cuman beli 2 atau 3 unit dari produknya gitu. Makanya kalau dihitung dari segi modal, reseller itu butuh modal yang lebih besar daripada dropshipper. Makanya waktu itu gue memilih menjadi seorang dropshipper karena ya modal gue kecil gitu. Nah, sebenarnya reseller itu kalau dari segi
security stoknya ya pasti lebih aman gitu, karena kita pegang barangnya, kita tahu lebih pasti berapa jumlahnya stok yang kita punya. Beda dengan dropshipper, kita nggak tahu pasti supplier itu stoknya berapa. Ya memang ada beberapa supplier yang mau buka jumlah inventory stok produknya itu ke kita, ya bagus kalau ada supplier seperti itu. Cuman ya kebanyakan kita nggak tahu pasti berapa sih sebenarnya produk yang dipegang di tangan supplier ini gitu. Itulah tantangan buat kita seorang dropshipper untuk terus berkomunikasi dengan supplier, rajin-rajin tanya stoknya, rajin-rajin tanya mengenai info produknya, karena kita nggak pegang produknya. Nah, cuman kelebihan dari dropshipper ini adalah itu tadi, modalnya nggak terlalu besar gitu, tetap ada modal, karena ketika ada orderan masuk dari customer ke kita dropshipper ini, ya kita harus talangin dulu nih, kita harus bayarin dulu produknya ke supplier supaya nanti bisa dikirim barangnya dari supplier menuju customer gitu kan. Tetap ada modal, biarpun nantinya ya duitnya balik lagi. Kalau misalkan dari marketplace ya 2-3 hari lagi ya udah masuk lagi ke saldo kalian gitu kan ya. Jadi ya istilahnya bisa lebih eceran lah gitu kalau misalkan kita menjalani kegiatan dropshipping gitu. Terus kelebihan yang kedua selain tadi itu, ya dropship ini nggak butuh tempat untuk nyimpen produknya. Kalian nggak butuh gudang, atau mungkin kalau space kalian di rumah udah sedikit ya, udah kebanyakan barang, jadi ya kalian nggak perlu gudang untuk penyimpanan produk. Semuanya dari supplier dikirim langsung ke customer. Nah, alasan ketiga kenapa gue memilih dropshipping, karena bisa dilakukan di waktu-waktu senggang, karena yang kita butuhkan cuman ya handphone, kuota, sama ya kalau ada internet atau mobile banking ya lebih gampang gitu ya. Jadi sambil gue ngerjain hal yang lain atau gue ada project lain, gue bisa sambil jualan, bisa sambil balesin chat customer di Shopee atau di Tokopedia gue melalui ya smartphone aja gitu. Nggak perlu dipentingin 24 jam gitu kan, kita bisa tetap balesin customer ya. Kalau misalkan nanti udah tinggi traffic ke toko kalian, ya mungkin kalian butuh yang namanya admin buat bantuin kalian balesin chat customer supaya performa chat kalian di marketplace di toko kalian itu nggak turun. Nah, terus gue mau cerita nih tentang kendala pertama kali yang gue alamin sebagai seorang dropshipper. Ya tadinya kan kayak orderan masuk cuman ya 1 pesanan sehari tuh udah seneng banget gitu kan, apalagi ada 2, ada 3, wah itu udah seneng banget lah waktu memulai sebagai seorang dropshipper. Nah, pada suatu hari ada orang ya, ada customer, buyer yang membeli produk itu dari beberapa supplier yang berbeda dan dengan jumlah yang cukup banyak gitu. Nah, gue bingung nih antara harus seneng atau harus ketar-ketir gitu, karena sebenarnya ada beberapa produk yang nggak terlalu gue kontrol stoknya, karena produk gue waktu itu udah banyak, udah ratusan. Jadi ada beberapa produk yang dipesan sama pembeli ini, tapi gue nggak sering nanya tentang produk ini ke supplier gitu. Jadi nggak tahu lah stok realnya itu ada berapa. Apakah cukup yang ada di supplier ini untuk dikirimkan ke customer. Nah, ternyata ketakutan gue itu benar terjadi. Ada satu barang yang jumlahnya itu kurang dari pesanan si customer gitu kan. Kata suppliernya, wah maaf Gan, ini kita cuma ready 2 stok gitu kan, cuma ready 2 barang. Gimana, apa mau tetap dikirim atau enggak? Nah, akhirnya gue berkomunikasi dengan pihak pembelinya, ya untungnya dia nggak terlalu ribet ya, nggak terlalu cerewet. Akhirnya dia bilang, oh ya udah nanti dikirim aja apa yang ada, nanti di akhir saya ajukan pengembalian, nanti di akhir saya ajukan kekurangan produk, jadi uang dia dikembaliin sama pihak marketplace. Untungnya dia baik dan barangnya itu ya bisalah cuman dibeli
2 pieces gitu, nggak perlu dia waktu itu pesennya 10 pieces, mungkin dia reseller juga ya di daerahnya, gue juga kurang tahu gitu. Nah, di sini gue sadar bahwa kelemahan dropship yang paling memberatkan gue waktu itu sebagai seorang dropshipper adalah kontrol stok. Nah, kontrol stok ini yang bikin jualan sebagai dropshipper itu deg-degan setiap hari gitu. Ketika ada orang yang beli banyak, ada nggak sih stoknya? Atau misalkan orang mau beli varian yang ini, ada nggak ya stoknya gitu. Jadi deg-degannya itu adalah ketika orang membeli nggak cuma satu jenis barang, ada beberapa varian barang atau ada beberapa produk yang berbeda-beda itu dibeli oleh satu orang. Nah, itulah yang membuat gua mulai mencari cara gimana sih caranya biar ya gue tetap bisa kontrol stok gitu. Nah, makanya gue ketemu dengan satu platform namanya Crudable ya. Crudable ini merupakan jasa forwarder atau gudang online di mana dia bisa bantu kita untuk menyimpan barang kita gitu. Oke, kita langsung aja ke websitenya ya, let's go. Nah, ini websitenya crudable.com, pionir gudang online terpercaya di Indonesia. Nah, sebenarnya gue udah daftar ini dari beberapa bulan yang lalu. Cuman biar enak jelasinnya, gue buka homepage-nya aja supaya kita bisa lihat bareng-bareng benefit apa aja yang kita dapat kalau kita join Crudable gitu. Nah, Crudable pionir gudang online terpercaya di Indonesia. Udah ada 100 lebih gudang di seluruh Indonesia tersebar. Dan ada 5.000 seller yang join dengan Crudable. Nah, ini dia apa aja keuntungan kalau kita pakai Crudable. Oke, yang pertama, simpan barang jualan. Kayak yang tadi udah gue bilang. Jadi, kalau kalian udah dropship berapa lama gitu, dan kalian udah punya winning product di mana orang kebanyakan beli produk ini di toko kalian, nah itu kalian kudu banget, harus banget beli dan stok sendiri produk ini gitu. Jangan sampai nantinya ketika ada yang beli produknya nggak ada, karena itu ya istilahnya tulang punggung penjualan toko kalian. Nah, Crudable ini bisa bantu kita gitu. Kalau misalkan waktu itu kondisinya gue masih ngekos, terus ya nggak ada space buat nyimpen barang, mau numpang di gudang kosan juga nggak enak gitu kan. Akhirnya gue join Crudable ini supaya mereka bisa nyimpenin barang gue, dan nantinya mereka yang akan kirim ke customer kalau misalkan ada orderan. Jadi sistemnya ditambah satu nih, dari yang tadinya pembeli ke dropshipper, dropshipper ke supplier, supplier ke pembeli. Nah, ini jadi ada satu tahapan lagi, yaitu dropshipper beli barangnya dulu dari supplier, ditaruh ke Crudable, disimpan di gudang Crudable, dan nantinya ketika ada customer yang beli ke dropshipper, dropshipper itu langsung kontak Crudable untuk dikirimkan ke customer, seperti itu. Dan enaknya lagi adalah barangnya itu atau produknya itu udah dipackingin. Kalau misalkan ada orderan, ya adalah biayanya. Di video gue yang sebelumnya udah gue jelasin secara detail tentang cara registrasi Crudable, terus biaya adminnya berapa dan segala macam. Kalian bisa nonton di video yang sebelumnya. Packing barang ini yang luar biasa sih, karena apalagi kalau misalkan kita sibuk gitu kan. Kalau misalkan kita sibuk, kita nggak bisa packingin barangnya. Nah, mereka bisa bantu packingin barangnya dengan sangat rapih dan aman gitu loh, aman banget lah pokoknya. Ya ada sih biaya tambahnya kayak bubble wrap atau tambahan kotak, dus kayak gitu. Nah, karena belum tentu packingan dari supplier itu udah aman. Kadang ada yang kardusnya udah rusak, kadang ada yang bubble wrapnya udah kempes-kempes gitu kan. Makanya di wrap ulang sama tim Crudable supaya pada saat nyampe ke tangan customer tuh ya dari segi packingan udah pasti bintang 5 lah kayak gitu. Nah, terus keuntungan yang ketiga, cuman yang ketiga ini jujur gue belum pakai karena gue masih terfokus berjualan di Jakarta gitu ya. Toko gue set di Jakarta. Nah, kalau kalian mau ekspansi toko ke berbagai kota itu udah bisa karena gudang Crudable ini udah tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kalau misalkan kalian mau set alamat toko
pertama kalian di Jakarta, terus kalian mau buka toko baru lagi online, tapi alamatnya kalian buat di Semarang, terus nanti kalian buat lagi di Makassar, itu bisa. Kalian tinggal cek aja gudang-gudang yang available di setiap daerah. Itu ada juga di video gue yang sebelumnya caranya, oke? Nah, kenapa kamu butuh jasa gudang kredibel? Yang pertama, kalau proses sendiri, sewa gudang aja udah 3.500.000. Terus kalau gaji karyawan 2 orang ya 4.500.000, listrik segala macam 1 juta. Total per bulannya itu 9 juta rupiah dengan biaya tetap setiap bulan. Cuman kalau kredibel yang kerjain, misalkan biaya jasa gudang online-nya 3 juta sebulan. Ini kalau misalkan penjualan barang kalian udah banyak ya. Jadi dia ini kredibel ini kita hanya bayar mereka biaya adminnya ketika ada orderan yang masuk, nggak ada biaya per bulan untuk gudangnya gitu. Terus gaji karyawan 2 orang nggak ada, free, listrik free. Jadi total per bulannya 3 juta murni, kita cuman bayar kredibelnya aja per transaksi penjualan gitu. Nah ini kalian bisa baca sendiri ya tentang kredibel, apa yang membuat kredibel berbeda. Nah ini tadi yang gue bilang, tanpa bayar sewa harian gudang. Kamu hanya perlu membayar saat barangmu laku terjual. Gratis untuk biaya penyimpanan. Jadi ketika kalian beli barang, dikirim ke gudangnya kredibel, nah pada saat barangnya tuh tersimpan di situ, misalkan sebulan atau 2 bulan, belum laku semua, nah itu nggak ada biaya penyimpanan gitu loh, bener-bener gratis. Nah, biayanya itu ada ketika barang kalian terjual dan dikirimkan, dipackingin oleh kredibel, dikirimin sampai ke customer. Nah, itu baru ada biaya adminnya dan menghindari resiko terjebak beban biaya operasional yang besar gitu. Ini tadi tersebar di seluruh Indonesia. Terus fiturnya banyak banget, packaging, laporan penjualan bisa kalian print gitu kan, terus inventory management, integrasi dengan marketplace, ada admin juga, bisa COD, quality control, delivery, dan sistem retur. Jadi kalau misalkan ada produk yang mau diretur oleh customer, itu langsung datang ke gudangnya kredibel dan selanjutnya bisa kalian kirim lagi kalau emang barangnya masih bagus atau bisa dibenerin gitu ya. Oke, nah ini schedule-nya kalian baca sendiri lah ya. Kalau misalkan basic, standar, pro itu ada emang member-membernya. Nah itu kalian bisa pilih mana yang sesuai kebutuhan. Nah ini kalau untuk teknis ini sebenarnya udah gue jelasin di video sebelumnya. Kalian bisa nonton lagi ya, atau yang belum nonton, monggo nonton, nanti gue taruh linknya di atas. Oke? Nah, bagaimana alur kerja service fulfillment? Yang pertama, registrasi dulu, pasti. Terus kirim barang jualanmu ke gudang yang sudah dipilih, pasti, yang tadi udah gue jelasin. Terus yang terakhir ya, gudang akan mengurus penyimpanan barang jualanmu dengan aman. Nah, ini kalau untuk kalian dropshipper yang udah mulai kenceng penjualannya, dan produknya itu aja yang dibeli, ada winning produknya, misalkan 5 produk itu udah winning gitu kan, udah itu aja yang dibeli sama orang, gua saranin banget buat pakai jasa kredibel ini gitu, karena kita nggak tahu stok pastinya dari supplier itu berapa. Nanti tiba-tiba ada yang beli 20 unit produk kalian ternyata nggak ready, ya kan sayang banget kan, padahal cuan. Nah itulah pengalaman gue sebagai seorang dropshipper. Salah satu masalahnya itu adalah kontrol stok, biarpun masih banyak masalah yang lain ya. Dan masalah kontrol stok ini bisa diselesaikan dengan sangat baik oleh kredibel. Sampai sekarang gue masih pakai kredibel karena ada beberapa barang ya yang udah jadi winning produk gue gitu. Karena nggak semua barang gue beli juga, nggak semua barang gue kirim ke kredibel, enggak lah. Duit dari mana bos? Nggak semua barang ya, jadi bener-bener barang-barang yang emang udah jadi winning produk kalian. Terus kalau misalkan ada pertanyaan, bang terus gimana kalau gue belum punya winning produk, apakah butuh kredibel? Menurut gue belum butuh. Menurut gue belum butuh. Kalian coba perbaikin dulu tokonya, coba giat dulu jualannya, strategi-strateginya seperti apa, itu udah ada di YouTube gue sebelumnya. Atau kalau ada yang mau lebih detail lagi bisa join kelas gue S-Dogger Batch kedua. Nanti gue taruh linknya di deskripsi. Ada paket baby, teenager, dan fighter, dimana benefitnya itu berbeda-beda.
Di sana itu ada video tutorial, kalian bisa join komunitas, ngobrol sama dropshipper yang lain, sampai kita Zoom meeting bareng gitu. Saat ini membernya udah terus bertambah, terakhir gua cek udah 300-an di Tribelio. Jadi buat kalian yang tertarik untuk join kelas S-Doger batch kedua, boleh langsung, nanti gua taruh linknya di kolom deskripsi. Dan buat kalian yang mau join Crudibel ya, mau scale up bisnis dropshipnya, mau kirim barang winning produk kalian ke gudangnya Crudibel, kalian nanti pas daftar bisa masukin kode referral SDoger, ACDoger, ACEDOGER buat dapetin bonus saldo 60.000 dari Crudibel. Oke? Jadi sekian aja video dari gua, semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian para dropshipper untuk mendapatkan tambahan uang jajan buat tahun baruan nanti. Oke? See you on whatever next video. Bye.